Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi. Saya dosen Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Dengan NIDN 14290999102. Saya mengampu mata kuliah persamaan diferensial dengan bobot SKS 3 pada CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah persamaan diferensial ini, yang pertama menguasai secara komprehensif berbagai konsep matematika sekolah dan matematika lanjut. Yang kedua, menerapkan konsep dasar pendidikan, metode pedagogik didaktif atau konsep matematika sekolah maupun matematika lanjut dalam menyelesaikan masalah pendidikan matematika. CPMK yang diinginkan pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menghubungkan penyelesaian PD homogen dengan metode variabel terpisah dan penyelesaian PD homogen dengan metode variabel terpisah. Pada sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu sub CPMK 5, dan mampu menghubungkan penyelesaian PD tak homogen dengan metode variabel terpisah. Eh, Subcep pada subcep PMK5 mampu menghubungkan penyelesaian PD tak homogen dengan metode PD variabel terpisah dan metode PD homogen dan deskripsi singkat pada mata kuliah persamaan diferensial ini. Mata kuliah ini berkenaan dengan persamaan yang memuat variabel tidak bebas beserta derivatif-derivatifnya. Kemudian pembahasan utama dalam mata kuliah ini adalah tentang bagaimana menentukan solusi atau mencari penyelesaian dari suatu persamaan diferensial, mulai dari PD orde pertama derajat pertama, kemudian persamaan diferensial orde pertama derajat tinggi, persamaan diferensial linear orde n dengan koefisien konstan. Kemudian setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menguasai semua topik dalam persamaan diferensial biasa sebagai dasar mengikuti mata kuliah persamaan diferensial tingkat tinggi pada semester selanjutnya atau pada tingkat selanjutnya, dan mampu mengembangkan konsep persamaan diferensial orde 1 derajat 1 dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, baik masalah sehari-hari terkait materi geometri maupun materi masalah fisika sebagai dasar untuk mengajarkan matematika di sekolah. Kemudian bahan kajian pada pembelajaran kali ini yakni pada poin ke-6, yaitu persamaan diferensial linear tak homogen. Di sini eh, pada pertemuan kali ini adalah eh, membahas tentang materi persamaan diferensial tak homogen, di mana indikatornya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian PD linear tetapi tidak homogen. Kemudian mahasiswa mampu menyebutkan ciri PD linear yang tidak homogen. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan dua bentuk PD linear yang tidak homogen. Kemudian mahasiswa mampu menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial pada linear tetapi tidak homogen untuk bentuk pertama. Kemudian pada pembelajaran pertemuan ke-6 ini, bentuk pembelajaran dan metode pembelajarannya itu yaitu kuliah dan diskusi yang berbasis PJBL, Project Based Learning. eh, Kemudian di mana siswa itu sebelumnya dikasih project untuk mencari materi PD tak homogen, kemudian dipresentasikan di kelas
selanjutnya didiskusikan dengan baik dari saya sebagai dosen pengampu maupun dari nanti ada pendamping yakni dari praktisi mengajar. eh, saya berkolaborasi dengan praktisi mengajar. Kemudian di sini sistem evaluasinya pada sub CPMK 3, di mana sub CPMK 6 ini kita akan melihat tugasnya 2% bobot penilaiannya, kemudian presentasinya 2%, kehadirannya 2%, dan ujian tengah semesternya 2%. Pada mata kuliah persamaan diferensial ini, proses pembelajarannya dilaksanakan dengan melibatkan praktisi mengajar sebagai bagian dari program kolaborasi praktisi mengajar. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dengan mengaitkan teori matematika, khususnya persamaan diferensial dengan penerapannya dalam dunia industri dan profesi. Praktisi yang diundang memberikan wawasan nyata mengenai penggunaan persamaan diferensial dalam bidang data science, ekonomi, dan bidang lainnya, sehingga mahasiswa dapat memahami konteks aplikatif dari materi yang dipelajari. Pendekatan ini juga mendorong mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah berbasis kasus nyata. Eh, Pada mata kuliah persamaan diferensial ini, eh, sa- kami, saya pada mata kuliah persamaan diferensial ini saya lolos seleksi pada praktisi mengajar yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kemenristek Dikti pada tahun 2013. Ini bentuk kerjasama atau implementasi kerjasama antara program studi pendidikan matematika dengan praktisi mengajar yang melalui seleksi tingkat nasional sehingga pada mata kuliah persamaan diferensial ini lolos pada pelaksanaannya dimulai dari 15 September 2023 sampai 31 Desember 2023. Dilaksanakan online pada mahasiswa semester 5. Kita lanjut pada cuplikan video pembelajaran yang berkolaborasi dengan praktisi mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa pertemuan hari ini dapat dapat lebih baik, dapat ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Apa yang nanti dipresentasikan oleh dari kelompok 5, kemudian dilanjutkan dari materi di Ibu untuk mempertegas materi pada hari ini. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ibu untuk memulai materi hari ini. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pada pertemuan ke-6 ya, akhir pertemuan dalam program praktisi mengajar dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk memulai perkuliahan pada siang hari ini, sebelum perkuliahan ya, saya absen terlebih dahulu seperti biasa. Mohon maaf tuh masih ada mau diperbaiki dulu mikrofonnya. Oke, monggo. Halo Bu. Iya. Sudah? Halo. Sabar Bu ya, saya dapat. Oke. Ibu, coba bersuara. Halo.
Ya, Oh, sabar Bu, masih tadi ada kesalahan. cek. Tes 1, 2, 3. Bu bersuara Bu. Bisa Bu? Halo, tes 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3. Apakah sudah bisa terdengar dari sana? Halo, tes 1, 2, 3. Tes. Pakai punya aja. Oke. Kita buatkan ya. Ya, Pak. Ini Pak. Ini. Sudah Ibu, bisa dimulai. Oke, jadi sudah terdengar ya dari sana. Ada yang tidak masuk hari ini? Saya absen terlebih dahulu ya. 1, Alim Aziz. Tidak masuk. Tidak ada. Hadir Ibu. Ya ada. Fatmawati Prayogo. Fatmawati. Hadir Bu. Oke. VB Clareta. Hadir Bu. Hamida Wulis. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir. Hamila. Hamila Ida. Japonia Sanadi. Oke. Karim Paul. Tidak ada. Marica Awairaro. Hadir Bu. Putri Dini Retno. Hadir Bu. Apa? Tidak ada. Tidak ada Ibu. Oke, kali ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan terakhir. Yang mana kelompok 5 yang akan presentasi ya. Iya Bu. Materinya sudah dipersiapkan? Sudah Bu. Sudah. Ada berapa anggota? 2 atau 3? Ada 5 Ibu. Ada 5. Yang hadir berapa anggota? Semuanya lengkap Ibu. Alhamdulillah ya. Oke. Oke. Sudah siap ya? Kelompok 5? Ibu. Oke. Kepada kelompok 5, waktu dan tempat saya persilahkan. Dengan metode persamaan diferensial variabel terpisah dan metode persamaan diferensial homogen. Persamaan diferensial tak homogen, definisi ini sabar. Sudah boleh. Definisi fungsi fx, fungsi f x y disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen R sehingga berlaku f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n m x y tambah lambda pangkat n x y. Dengan n disebut orde dari fungsi homogen f x y. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut pada persamaan diferensial non homogen yang mempunyai bentuk ax tambah by tambah c, dx tambah px tambah ky tambah r, dy sama dengan 0. Dengan a, b, c, p, q dan r adalah konstanta dan c tidak sama dengan 0, r tidak sama dengan 0.
Persamaan diferensial tak homogen dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk linier, AX tambah BY tambah C, DX tambah PX tambah QY tambah R, DY sama dengan 0. A jika A per Q, A per P tidak sama dengan B per Q atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. B jika A per P sama dengan B per Q atau AQ min BQ sama dengan 0. Yang C, jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R. Bentuk Y Y kali F, XY dx tambah X kali G, X sama dengan U tambah X1, Y sama dengan V tambah Y1. Lakukan X sama dengan U tambah X1 jika dan hanya jika DX tambah DU, Y sama dengan V tambah Y1 jika dan hanya jika DY sama dengan DF dan substitusikan ke soal. Selesaikan sesuai jenis persamaan diferensial yang terbentuk. Berikutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan penyelesaian dari dy per dx sama dengan min x tambah 2y tambah 5 per 2x min y min 4. Untuk ubah ke bentuk umumnya kita menggunakan kali silang, sehingga 2x min y min 4 dy sama dengan min x tambah 2y tambah 5 dx. X min 2y min 5 dx tambah 2x min y min 4 dy sama dengan 0. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus 5, P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan minus 1, dan R sama dengan minus 4. A per P sama dengan 1 per 2, dan B per Q sama dengan minus 2 per minus 1. Sehingga A per P tidak sama dengan B per Q. X min 2y min 5 sama dengan 0, 2x min y min 4 sama dengan 0, x2 x1 x kali 2, 2x min 4y min 10 sama dengan 0, 2x min y min 4 sama dengan 0 kali 1, 2x min y min 4 sama dengan 0 diperoleh x1 sama dengan 0 dan y1 sama dengan minus 1. Kita menggunakan metode eliminasi substitusi. Terus substitusikan 1, min 2 ke x sama dengan u tambah 1 dan y sama dengan f min. Misalnya f sama dengan uz, df sama dengan z du tambah u dz, maka 1 per 1 min 2 uz per du kurang 1 kurang 2 uz per u du tambah 2 kurang uz per u z du tambah u dz sama dengan 0. 1 kurang 2z du tambah 2 kurang z du tambah u dz sama dengan 0.
DU kurang 2Z, DU tambah 2Z, DU tambah 2U DZ kurang Z pangkat 2, DU kurang ZU DZ sama dengan 0. 1 kurang Z pangkat 2, DU tambah 2U kurang ZU DZ sama dengan 0. 1 kurang Z pangkat 2, DU tambah 2 kurang ZU DZ sama dengan 0. Dibagi 1 kurang Z pangkat U, kalau Z pangkat 2, U. DU per U tambah 2 kurang Z per 1 kurang Z pangkat 2, DZ sama dengan 0. Dari integral integral berapa ya? Z min 5 ya. Iya. Per Z per 4Z kurang 14. 4Z Kurang 14. Kurang 14. plus atau min tadi ya? Min 14 DZ gitu ya. Kemudian di sini integral karena ini nanti seperempatnya mau dikeluarkan, yang untuk bilangnya kita manipulasi ya, 4/4 ditambah 14 kemudian min 5 per kemudian 4Z min 14. Oke, contoh ketiga bisa diperbesar. Kenapa? Bentar. Ini contoh ketiga, saya melihat. Bentar. Apakah ada yang ada yang bilang lemes ini belum makan? Ya, bentar. Ini betul, terus lanjut. Coba lanjut ya, slide berikutnya. Itu ya. baik. Saya Ya boleh ditutup Ibu. Oke. Baik, sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah-salahnya. Sekian dan terima kasih. Ini pertemuan terakhir ya. Ini sekalian Ibu mau pamit kepada kalian semuanya. Iya Pak Sisya. Apakah ini pertemuan terakhir? Ya Bu. Oke Bu. Nanti di screenshot aja. Tunggu 1 menit lagi ya. Tadi mulainya. Tadi mulainya itu mulai dari jam lebih 10 menitan. Tapi Ibu kan sudah masuk Zoom tadi ya. Mungkin karena ya, kami terkendala kemarin tadi jadi nggak masalah. Oke. Kami yang ini sekalian saya itu ya. oke baik. Terima kasih Pak. Berikan kata-kata sedikit. Kalian tadi kata-kata. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah di penghujung pertemuan dalam program praktisi mengajar tanpa adanya
program praktisi mengajar ini kita tidak dapat bertemu ya, walaupun bertemu secara online karena keterbatasan waktu dan jarak ya. Semoga kedepannya atau di lain waktu kita bisa atau masih komunikasi, berbagi informasi dan kolaborasi ya. Barangkali ada kegiatan atau acara program praktisi angkatan berikutnya atau acara lain ya. Dan terima kasih kepada Bapak Supriyadi ya, sudah dari awal sampai akhir selalu aktif berkenan mendampingi mahasiswa-mahasiswi sampai sekarang. Dan saya dari pribadi mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan selama dari awal sampai akhir ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah aktif dalam forum ini, perkuliahan hari ini sampai sebelum-sebelumnya ya. Mungkin Bapak mau menambahkan atau bagaimana Pak, atau saya ambil ini ya? Gambar dulu, Bu. Oh, sudah siap dokumentasi ya dari tadi. Oke. Oke, saya langsung ambil saja. 1, 2, 3. Oke, sip. Ya. Terima kasih. Ada Bu. Belum kan? Oke, sabar ya. Sudah screenshotnya sudah. Duduk bentar. Duduk aja dulu ya. Oke, terima kasih Bu. Saya mewakili khususnya Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sorong. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung di kampus Unamin, di kampus kami ini. Kemudian tak lupa pula semoga dengan kegiatan praktisi ini dapat bermanfaat baik program studi maupun universitas kami. Tentunya kolaborasi dengan praktisi ini salah satu kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dengan adanya praktisi juga ini salah satu diakreditasi yang sekarang ini itu diharuskan dengan adanya kolaborasi dengan praktisi. Dan alhamdulillah Kemendikbud, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu mengadakan ini, kami sangat terbantukan dengan adanya praktisi dari dunia kerja dan dunia industri. Tentunya dengan adanya praktisi bahwa membuka cara berpikir mahasiswa. Mahasiswa tidak lagi bahwa ketika selesai dari S1 ternyata mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang melalui mereka menjadi praktisi-praktisi di luar menjadi guru maupun menjadi dosen itu sendiri. Oke, Bu, saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak. Saya akhiri. Saya juga terima kasih banyak. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, oke. Jumpa di. Sukses selalu ya, semangat.